Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 7 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari seorang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Dilanjutkan pembacaan dari Lukas 12 ayat 1 sampai 17. Ibu Sarma, silakan Bu Sarma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum,
dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya ya. Yang tidak berretorika dan menemukan Tuhan ilusi. Nah, saudara, suatu ketika ya ada seorang peramal ya, tukang kuamnya di kelenteng itu ya, yang meramalkan seseorang ya akan hidup dalam kesusahan, penderitaan. Ya, hidupnya kurang, mepet, dan segala macam, segala yang secara ini nggak nyaman lah, ya. Dan kemudian orang ini benar-benar mengalaminya, ya. Nah, benar-benar mengalaminya. Dia hidup di kolong jembatan, dia hidupnya susah, ya, dia hidupnya tidak baik, dan hidupnya dengan kepahitan, kecewaan dalam hidupnya. Nah, lalu ada orang lain lagi yang diramalkan sama, saudara. Ya, miskin, mepet hidupnya, tidak punya rumah. Ya, tapi orang ini kemudian ternyata hidup sebagai seorang biarawan. Miskin, tidak punya rumah, ya, dan mana-mana hanya membawa batok nasinya dia. Bedanya apa? Sama-sama kan kondisinya kan? Nah, bedanya di mana? Di bajunya. Yang satunya bajunya compang-camping, yang satunya pakai baju biarawan. Sama-sama mepet, sama-sama nggak punya uang, sama-sama susah. Nah, lalu orang berkata, wah yang biarawan ini dipuji-puji saudara. Hebat, mulia. Ya. Apalagi si biarawan ini kemudian menambahkan cerita-cerita bahwa dia bekas orang kaya, bekas anak raja, dia anak pangeran, apa segala macam begitu kan, dan dia menjadi biarawan. Nah yang satunya, dia mau cerita, oh saya ini bekas orang kaya, kemudian jatuh miskin, tertipu, apa segala macam. Orang percaya enggak? Red lu. Padahal benar-benar bekas orang kaya yang bangkrut sehingga dia jatuh miskin gitu ya. Tertipu lah segala macam. Nah, sama ya kondisinya ya. Dari mulia tiba-tiba jatuh. Bedanya yang satu jadi biarawan sehingga dipuji-puji, yang satunya jadi gembel di kolong jembatan. Saudara. Nah, itu ironi ya. Hidup kita kan juga begitu kan. Kalau Anda pergi ke tukang ramal kan suka digituin juga kan, dikerjain kan sama dia kan. Saya pernah cerita nggak ya, ini bagi orang yang percaya dengan reinkarnasi ya, kalau saya nggak percaya, cuma bagi yang percaya. Manakah yang lebih Anda suka? Kalau Anda berreinkarnasi, manakah yang Anda suka? Ya kan? Apakah Anda lebih suka lahir di kolong jembatan, ya kan? Miskin, belanja ya pokoknya uangnya terbatas, hidupnya susah. Susah itu relatif ya, maksudnya susah itu ya kalau lapar ya nggak punya uang, kalau mau hujannya kedinginan karena nggak punya rumah juga kan. Atau Anda tinggal di rumah yang besar, hangat, dan selalu semua orang mengasihi Anda, ya kan? Anda hidup kelimpahan makanan selalu ada, Anda tidak perlu kerja,
Ya, pokoknya setiap hari selalu tersedia. Ya, nah, terus orang-orang memilih, saya memilih yang nomor 2, yang tidak perlu kerja, selalu cukup makanan, selalu semua orang mengasihi dia. Wah, enak kan? Dan terkabul, seling terkabul kan? Nah, si dewa mengabulkan permintaannya. Lalu terlahirlah dia reinkarnasi ke dunia. Ternyata menjadi apa? Anjing golden retriever. Jadi anjing golden itu yang disayang-sayang, dikadil-kadil di orang kaya, tiap hari makan cukup, makan enak, segala macam gitu kan. Ya kan? Hangat, dibelai-belai, wah semua orang suka sama dia. Ternyata dilahirkan menjadi anjing reinkarnasinya. Waduh, sedih dah. Wah, kenapa Tuhan aku jadi anjing? Lah kamu mau jadi gembel itu, kamu nggak mau. Itu jadi orang tuh, kamu jadi gembel. Tuh, laparan itu. Nah, kalau sekarang kamu dibelai-belai jadi anjing ini di rumah, dibelai-belai, disayang, nggak perlu kerja, tiap hari kasih makan. Gitu kan. Nah, sebetulnya ini kan ironi dalam kehidupan kita kan. Yang satu dengan yang lain kan hanya sebuah perspektif saja. Anda kalau lebih memilih jadi manusia tapi gembel, apa lebih memilih jadi anjing golden? Saya sering bilang ya bahwa anjing di Belanda ini, ya di Eropa ini anjing lebih beruntung daripada kebanyakan bayi-bayi di Indonesia kan. Ya kan? Nah, tapi apakah Anda terus mau milih, saya tak jadi anjing saja di Jerman, di Belanda? Apa Anda mau milih gitu, tak ada diasu, enak dari diasu, nggak usah katokan, mungkin nggak usah pakai celana kan, anjingnya jadi anjing enak, nggak pusing kalau lupa pakai celana, lupa seletingan kan, apalagi kalau seletingan kadang-kadang kejepit itu kan, aduh kejepit kalau pakai seleting itu kan, Anda perlu mikir nanti kejepit segala macam, enak kan jadi asu, ora katokan, ora popo. Apa Anda mau mikir begitu? Kan tragis kan? Nah, jangan sampai mikir begitu kan. Bagaimanapun juga tetap lebih enak jadi manusia. Sak gembel-gembelnya manusia kan tetap lebih enak jadi manusia daripada anjing golden retriever kan. Dia disayang-sayang, dipeluk-peluk sama wanita cantik sekalipun, sama wanita seksi sekalipun dipeluk-peluk. Guys, pokoknya nggak mau dah pokoknya jadi anjing golden retriever kan. Tetap nggak mau kan. Nah, tapi itu kan masalahnya kan. Itu kan masalahnya manusia kan. Pengennya semuanya dapat. Dan dia tidak memperhatikan betapa beruntungnya Anda menjadi manusia bukan menjadi anjing. Nanti dulu Pak, saya lebih suka jadi anjingnya Pak, ya karepmu. Kalau Anda memilih jadi anjing ya karepmu. Susah ngomong kalau udah begitu kan. Kalau saya enggak ya, kalau saya tetap lebih suka menjadi manusia. Karena sebetulnya, tapi kan di kolong jembatan Pak, kalau anjingnya kan hidupnya dalam kehangatan, dalam pelukan wanita cantik Pak. Lah ya karepmu kalau kamu mau memilih jadi itu. Sebab kamu orangnya pasrah sama nasib sih. Kalau saya orangnya penuh dengan pengharapan, ya, sekalipun di kolong jembatan, ya Tuhan bisa mengubah setiap nasib dalam sekejap mata kok. Ya kan, Tuhan bisa, banyak orang-orang yang dirubahkan hidupnya kan. Mengapa Anda lebih pasrah menjadi anjing golden retriever yang pasrah begitu aja, yang penting dalam hidupnya cukup makan, ya kan, tidak perlu pusing, ya, dan selalu dalam pelukan wanita cantik, ya kan. Tapi kan dipanggil, Pugi, selalu begitu kan, nggak enak kan dipanggil-panggil begitu kan. Nah, kalau Anda memilih begitu, suka bisa jadi manusia. Tapi masalahnya, ya, apa yang membuat manusia itu kere seumur hidup? Kere itu kan, kita sudah belajar kan, karena mentalnya dia. Ya, kere itu bukan takdir ya. Kere itu bukan takdir. Hidup miskin sampai berkekurangan itu adalah pilihan hidupmu. Karena tidak metanoia. Banyak orang-orang hidup di dalam kemiskinan yang teramat sangat. Ya. Apakah karena Tuhan kasih takdir dia, karmanya, reinkarnasinya begitu? Enggak ya. Semua ada asumsi. Orang terlahir miskin itu tidak bisa milih. Tapi kalau dia sampai matinya tetap miskin, itu sial. Saudara. Orang lahir miskin, Anda nggak bisa pilih terlahir mau terlahir di keluarga kerajaan, terlahir di keluarga kaipang, keluarga pengemis, atau Anda lahir dari keluarga apa, Anda nggak bisa milih. Tetapi di dalam perjalanan itu Anda bisa memilih kehidupanmu.
Dan Anda memilih untuk bermental kere, ya karepmu. Padahal dunia menawarkan, ya kan? Berbagai macam pilihan. Dan Anda lebih memilih menyalahkan nasib, menyalahkan banyak orang, memilih menyalahkan keadaan. Daripada Anda berjuang dan mengubah mindsetmu. Saya sudah capek Pak, lelah Pak. Nah iya, karena kamu berjuang, kamu berlelah, kamu begitu rupa bekerja banting tulang, mindsetmu nggak dirubah. Prinsip, nah itu dia, begitu udah cerita prinsip, saya itu paling enak udah cerita prinsip. Ini prinsip keluarga kami, ya makanya keluarga kamu kere. Puyeng lah. Makanya keluarga kamu kere. Ya, jangan takut untuk keluar dari prinsip-prinsip yang dianut oleh keluargamu kalau memang itu salah. Jangan mau di-framing oleh siapapun, bahkan oleh keluargamu sendiri. Waktu itu didikan keluarga ini, Pak, kamu menghina keluarga saya. Bukan. Belum tentu didikan keluargamu itu betul. Ya, contohnya, kalau Anda terlahir Islam, apakah berarti keluargamu Islam itu pasti benar? Bapakmu, ibumu yang Islam itu pasti benar? Enggak kan? Artinya Anda harus rubah paradigmanya kan? Kalau Anda terlahir ya dari keluarga mafia begitu kan, misalnya lihat begitu kan, apakah orang tua benar? Belum tentu loh, apalagi pembunuh berdarah dingin misalnya. Belum tentu dia benar. Bahkan saat pendeta, orang tuamu pendeta sekalipun belum tentu benar loh. Orang tuamu pendeta aja belum tentu benar loh. Tapi kan Anda memilih untuk di-framing. Nah, itulah repotnya jadi orang tua kan, tanggung jawabnya kan di sana kan. Anda mendidik anakmu dalam satu prinsip yang salah. Kasihan. Mendidik anakmu, Anda menjerumuskan anakmu dalam prinsip-prinsip yang salah. Anda pernah dengar nggak didikanku? Laki-laki itu tidak boleh di bawah wanita. Jangan mau diketiakin sama wanita. Nggak boleh. Untuk kepala. Ya, banyak keluarga-keluarga zaman kuno kan begitu kan. Termasuk ayah saya. Benar nggak? Salah. Prinsip, wah salah, jangan, itu bukan prinsip. Pokoknya Alkitab yang benar. Prinsip itu Anda harus sesuaikan apa yang di dalam Alkitab. Begitu prinsipmu salah, ya, maka sekeras apapun Anda bekerja, Anda akan sukses, saudara. Seberapapun engkau mengejar kebahagiaan, penderitaan yang kau dapat, mungkin kau bisa kaya raya, tapi penderitaan itu kau alami. Itu yang namanya sial. Ya kan? Itu yang namanya sial. Karena engkau tidak berdamai dengan hidupmu sendiri. Karena engkau tidak berdamai dengan Sang Pencipta. Oh, itu yang penting, berdamai. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan keluargamu, kalau engkau tidak berdamai dengan dirimu. Bagaimana engkau berdamai dengan dirimu kalau engkau tidak berdamai dari sang sumber damai itu? Karena tidak ada damai, maka Anda masuk di dalam penderitaan. Dari kesialan demi kesialan. Bukan harta yang membuat Anda diindikasikan sial atau enggak sial. Kebanyakan orang kan mengindikasikan sial itu dengan materi. Oh iya, ya kan? Dia tidak melihat behind materialistik itu ada kesialan-kesialan yang lebih bahaya daripada sekedar tidak punya apa-apa. Ya kan? Banyak tukang beca bisa tidur nyenyak di becaknya. Tapi banyak orang yang tidurnya kasurnya empuk pun nggak bisa tidur. Sial kan? Itu namanya sial. Sudah kasurnya empuk nggak bisa tidur. Wah, tapi saya mah tetap lebih enak di kasur empuk walaupun nggak bisa tidur, Pak. Nah, itu karepmu. Itu framing. Oh, saya lebih senang jadi tukang beca tapi bisa tidur, Pak. Ya, itu juga karepmu. Kalau saya nggak mau dua-duanya. Saya mau tidur di kasur yang empuk dan tidur lelap.
Ya belakangan ini kan kita lagi kecapean kan selama pindahan rumah ini kan, ini pindahan yang benar-benar luar biasa, kita kecapean. Saya sendiri duduk di sini terus habis doa ya kita tidur bablas ya, nggak belum sempat turun udah capek banget gitu kan ya, kita tidur di kursi. Enak kan, udah kursinya empuk kita tidur. Coba kalau kursinya yang kayak ini kan, kursinya keras begitu, wah kan nggak enak kan. Karena kita duduk ini habis amin udah selesai, kita sambil duduk sebelah gini, ayun-ayun tidur bablas. Kadang-kadang bisa sampai 2 jam ya. Dan enak kan, udah tempatnya empuk, tidurnya nyenyak kan. Oh, tempatnya empuk, nggak bisa tidur, atau kira tukang beca, tidurnya di beca, ngerungkel begitu dalam beca, itu pun tidak nyaman walaupun bisa tidur. Begitu bangun, dia terbangun, kenapa aku bangun, kenapa? Dia masih ingat anaknya di rumah, belum bayar sekolah. Nggak enak juga. Dia tidur untuk lari dari kenyataan. Jadi nggak bisa juga ya, Anda nggak bisa, oh saya lebih enak jadi tukang beca yang bisa tidur nyenyak di becanya, ya walaupun kemiskinan, daripada jadi orang yang tidur di kasur yang empuk tapi nggak bisa tidur. Sama-sama, tukang beca itu begitu bangun, dia pulang ke rumah, dia ngeliat anaknya, Pak belum bayar sekolah, puyeng saudara. Ya kan, puyeng. Jadi yang benar gimana? Ya yang benar Anda bisa menikmati dimanapun Anda berada. Kalau metanoia itu terjadi dalam hidupmu, melalui rema yang Tuhan berikan dalam hidupmu, ya ada rema demi rema. Rema didapat dari logos tentunya ya. Maka kita akan memperoleh keseimbangan di dalam kehidupan. Dalam hal jasmani, dalam hal rohani. Karena Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan yang jasmani dan yang rohani, dan yang diciptakan itu indah. Ada keseimbangan jasmani dan rohani, kedua-duanya mengalami kebahagiaan. Dan itu benar-benar kasih karunia. Tapi Anda diperhadapkan harus memilih. Ya jangan. Yang jasmani dan yang rohani itu berjalan bersamaan, bukan pilihan. Setiap kali Anda beres dalam hal yang rohani, dalam perkara yang di atas, carilah dahulu perkara yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang jasmania itu akan mengikut. Yang dimaksud bukan Anda datang ke gereja tiap hari, ikut doa pagi tiap hari. Bukan. Carilah perkara yang di atas, carilah kerajaan Allah itu bukan Anda pergi ke gereja tiap hari, salah. Ya. Yang dimaksud adalah Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari rema Tuhan karena rema itu adalah Roh Kudus Tuhan sendiri. Anda mencari dengan sungguh-sungguh. Hukumnya Anda ikuti dengan sungguh-sungguh. Maka yang jasmania itu menyusul sebagai konsekuensi karena sudah ada metanoia di dalam pikiran. Simpel ya. Nah, kan pengajaran begitu kan simpel sekali. Bagaimana cara supaya bisa tidur dengan nyenyak? Baca Alkitab, salah. Ya, begitu bangun masih ngantri debt collector di depan rumah. Ya, salah, akhirnya gitu ya. Walaupun membaca Alkitab juga tidak jelek. Tapi jangan berhenti di membaca Alkitab. Artinya Anda harus berdiakonia supaya bacaan Anda itu jadi rema. Yang penting itu remanya. Tapi masalahnya rema itu didapat dari membaca. Tidak mungkin ujuk-ujuk Tuhan bersabda. Enggak ada. Nanti Anda akan masuk dalam Tuhan ilusi. Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya Anda akan dikasih penyelesaian masalah yang ilusi. Dan Anda akhirnya bingung, ini ada enggak ya? Akhirnya Anda mengalami dari satu kesialan kepada kesialan yang lain. Sial, kayak tadi si tukang ramal tadi yang pertama, dia sudah hidupnya di kolong jembatan, kurang makan, ya orang tidak menghargai dia, sial, ya sialnya begitu saja. Tapi yang satu sama-sama nggak makannya juga minim, tetapi
dia mengenakan jubah seorang biarawan, dimuliakan. Ya kan? Kondisinya sama secara materi. Secara kasat mata hanya cuma beda bajunya saja merubah. Isinya sama. Tapi mesinnya berbeda. Yang satu menjadi biarawan karena dia tahu kesempatan itu bisa digunakan. Saya pernah mengalami masa-masa sulit ya. Sampai nggak doyan makan, saudara. Begitu saya berapa hari udah nggak doyan makan, ya sekalian ambil puasa saya akhirnya. Makan tuh sudah nggak enak juga kan. Mendingan puasa sekalian kan. Ya kan? Daripada saya nggak doyan makan, mendingan saya puasa sekalian. Itu kan mindset. Ya kan? Ketika saya mengalami masa-masa sulit, ya kan? Saya melihat itu, kalau waktu saya belum bertemu dengan Tuhan Yesus, masa-masa sulit itu adalah kesialan. Sial lagi. Kan begitu kan? Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan hidup saya penuh dengan rema, setiap kali ada masa sulit, ya gak apa-apa, diulangin lagi. Saya ujian SIM itu 3 kali ya saudara, di sini. Ujian SIM saya 3 kali. Karena saya pikir saya sudah 30 tahun nyetir di Indonesia. Dari umur 15 tahun saya sudah nyetir mobil ya saudara. Sudah lebih dari 30 tahun saya nyetir di Indonesia. Masa saya cuma ini nggak bisa? Ternyata enggak. Intinya pokoknya saya ujian SIM 3 kali. 3 kali ini bikin saya kecil hati ya. Masuk surga lebih gampang daripada ujian masuk surga lebih gampang daripada ujian SIM di Belanda ya. Untung lulus ya, untung lulus. Yang terakhir itu saya Tuhan udah bosen Tuhan, saya bosen ujian. Ada bosan tuh, dikasih lulus ya, perfect ya. Ternyata cuman beda cara berpikir, saudara. Saya tak telateni, saudara. Ujian SIM itu tak telateni. Apa? Karena saya ingin menjadi seorang Belanda. Cara berpikirnya, cara berpikir Eropa. Semua orang di Eropa kalau mau setir mobil, mau nggak mau dia kudu les, saudara. Mau nggak mau. Saudara tahu psikologi lalu lintas, psikologi Anda menyetir mobil, itu adalah Anda. Itu adalah Anda yang asli. Ya, Anda boleh percaya, boleh enggak. Sifat Anda itu keluar waktu Anda nyetir mobil, itulah watak Anda yang sejati. Ya kan? Itu kan karakter sejatinya Anda itu. Waktu nyetir mobil, Anda sadar nggak sadar, itu keluar. Nah, makanya saya dulu kalau mau cari manajer ya, cari bawahan saya, ajak yuk jalan yuk, kita makan yuk. Nah, makan terus setir ya, saya sambil nunggu, saya sambil ngeliatin gitu kan. Kalau ngomong nanti begitu dia ada orang nyerobot, waduh babi, aduh piring, wah kucing, apa segala macam. Nah, ini orang kasar ini, rusak rusuh, judak, wah saya nggak suka rusak rusuh ini orang. Tapi orang bisa tenang, yuk kita jauh dikit. Untuk dia tenang, ini jangan-jangan takut-takut. Ini jalan ke sana yuk, tempat yang ramai, tempat muter-muter, ajak muter-muter, dia tenang nyetirnya saudara. Nah, ini orangnya cool, ini enak nih. Nah, karakternya dia kan, yuk, dalam suasana-suasana yang apa namanya tegang, dia bisa tenang, dia sabar. Ya, biasanya benar. Saya tidak berkata 100% benar ya, tapi biasanya benar. Nah, untuk bisa mencapai itu dari sistem berpikirnya orang Indonesia menjadi sistem berpikirnya orang di Eropa. Seluruh orang Eropa kan kalau mau nyetir mobil kan ujian dulu, sehingga mereka kepalanya sistemnya sama, saudara. Kepalanya sistemnya sama. Bagaimana mereka respon-responnya kalau mereka di perempatan, mana dulu yang jalan. Sak sepedanya, sak mobilnya, sama motornya bisa pikirannya sama, saudara. Cara berpikirnya sama. Dan itulah yang membentuk kultur Eropa modern. Nah, enggak, saya tak telatih nih, saudara. Saya mau rubah mindset Indonesia itu
menjadi mindset Eropa. Rubah. 3 kali ujian, 3 kali sampai bosen, saudara. Saya ujian itu sampai bosen. Karena sini kan ujian nggak bisa langsung. Jadi ujian kalau misalnya salah ya perlu nambahin beberapa ini baru boleh ujian lagi. Memang begitu sampai bosen itu. Tapi saya paksa ya sampai akhirnya mindset itu ya otomatis. Ya begitu ngeliat ini ya gayanya ya begitu. Unik ya. Nah, itulah mindset yang harus dirubah. Saya di Indonesia nggak pernah nabrak, saudara. Parkir jalan sempit apa segala macam, semua kejago dah di Indonesia ya. Tapi ya beda. Anda begitu pakai mindsetmu itu berpikirnya caranya di Indonesia di sini, ya nggak kepakai. Nggak kepakai, saudara. Bahkan orang kebut-kebutan saja, mereka itu gayanya tetap mindset seperti itu. Saya ngeliat orang kebut-kebutan tetap waktu ada ini orang jalan apa segala macam sepeda ya tetap prioritas. Heran ya bisa begitu ya, saya ya nggak tahu ya, saya belum lihat orang nyetir mobil di Amsterdam ya atau di Den Haag ya, di kota-kota besar saya belum pernah lihat, maksudnya belum pernah bareng-bareng. Tetapi itu mindset itu rata-rata saya lihat semua sama begitu. Saya lihat teman saya itu yang pemain saksofon kita ya, walaupun dia ini cara nyetirnya juga begitu. Saya lihat Pak Yusupe juga cara nyetirnya begitu. Saya lihat ayah baptis anak saya yang orang Belanda bule asli juga cara nyetirnya begitu. Saya lihat semua orang cara nyetirnya begitu. Polanya sama. Mindset yang dirubah. Nah, mindset kumpulan orang-orang yang punya mindset yang sama itu yang akan membentuk komunitasmu. Kamu sial, karena orang sial itu kumpulannya dengan orang-orang sial. Saya sampai ini ya kalau ada orang kumpul-kumpul, gara-gara kamu saya ikut sial nih. Anda sering dengar omongan itu enggak? Gara-gara kamu saya ikut sial nih. Kasihan ya. Gara-gara kamu saya ikut sial. Memang sial itu menular apa ya? Tapi sebetulnya yang dimaksud ya, saya kira begini saudara. Orang kalau sial ya, mindset sial, ya dia akan ketemu dengan orang-orang sial. Ya, itu sudah cunnya begitu. Karena di dalam puzzle-nya itu ya Anda akan ketemunya dengan orang-orang seperti itu. Puzzle kehidupan itu kan. Teorinya saya ya. Teorinya saya, jadi bukan kata Alkitab. Tetapi memang pada kenyataannya ya, Alkitab berkata orang fasik kumpul sama orang fasik, orang benar kumpul sama orang benar. Itu kan begitu kan? Nah, jadi kalau orang sial ya kumpul sama orang sial. Itu mindsetmu dirubah, ya. Anda bisa tiba-tiba keluar dari komunitas. Memang salah satu cara untuk mengubah mindset adalah keluar dari komunitasmu. Cara mengubah mindset dengan cepat, tinggalkan komunitasmu yang lama. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Atau sama halnya dengan Anda ingin punya kebiasaan yang baik, bergabunglah dengan orang-orang yang baik. Bukan Anda terus jijik terhadap orang-orang yang tidak baik, bukan. Tapi memang Anda harus keluar. Untuk mengubah mindset, keluar dari komunitasmu yang lama. Jadi Anda yang hidupnya selalu dalam kesialan, ya, Anda kontrol, Anda nggak perzinahan, penyembahan berhala dalam hidupmu. Keluar dari kesombongan. Keluar. Nanti Anda akan melihat Anda yang secara objektif. Anda akan, oh saya salah nih. Keluarga saya salah. Apa salah? Lalu Anda belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, makanya itu kadang-kadang orang merantau itu juga perlu ya. Merantau itu perlu. Supaya Anda keluar dan Anda bisa objektif melihat flashback. Tapi yang paling penting adalah Anda membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu seperti cermin bagi kita. Ya kan? Yang merefleksikan hidup kita firman Tuhan itu. Lalu Anda diakoninya dengan rajin supaya Anda punya rema.
Rema itu yang akan mengubah metanoia ya, paradigma dalam hidupmu. Mindset sial itu kan dirubah. Walaupun kelihatannya sial, kalau orang sudah punya rema dan mindsetnya sudah dirubah, sial itu tetap jadi baik. Ya kan? Sial jadi baik. Dalam apesnya dia, orang akan justru, ya kayak si biarawan ini kan, apesnya dia malah orang muji-muji dia kan. Kalau nggak sial, terus mindset yang nggak dirubah, ya sial, sudah, finish. Anda mau seperti itu atau mau yang dirubah mindsetnya? Sama-sama nggak ada uang, sama-sama mepet, sama-sama sedang hidup dalam hinaan, tetapi yang orang mindsetnya belum mengalami metanoia, ya dia akan mengeluh, dia akan ngoceh, ngomel-ngomel, tidak karu-karuan, dia tidak bisa menikmati hidupnya, padahal ketenangan hidupnya itu membuat dia bisa introspeksi banyak dan dia ya kan bisa tenang harusnya kan, dalam ketenangan itu dia bisa introspeksi dan kesempatan dia karena dia lagi ngalamin banyak obstacle, banyak halangan-halangan itu, dia bisa duduk diam tenang. Tapi dia memutuskan untuk ngomel-ngomel dan ribut yang berkotek-kotek itu ya, wah. Yang satu karena metanoia sudah dirubah di dalam ketidakbaikan situasi dalam hidupnya, dia tenang, dia duduk, dia memuji Tuhan, mengucap syukur, dia melihat perspektif yang berbeda. Akhirnya sesuatu yang baik terjadi kepada orang yang metanoia ini. Pasti itu tidak mungkin tidak, saudara. Saya sudah mengalaminya sendiri berkali-kali. Makanya saya kalau ada masalah-masalah tidak baik begitu, ya respon-responnya dulu nggak baik saya ya. Tapi lama-lama berubah karena saya melihat dengan responnya saya baik, ya maka hal yang baik itu terjadi. Ya, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.